Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yakni Kiai Haji Muhammad bin Muafi, beserta keluarga besarnya alladzina sami'allahu wa ta'ala, dan tidak lupa pula kepada jajaran ustadz wal ustadzah yang berada di naungan Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yang mana saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua dan kepada jajaran santri dan adik-adik santri yang saya banggakan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur kita atas kehadiran Syekh yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbahagia ini dan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengikis kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti adanya Islam. Di video kali ini saya akan berpidato tentang sholat. Jadi sholat menurut bahasa yaitu berdoa, dan sholat menurut saya yaitu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, bagaimana? Karena sholat adalah yang kedua, nomor 2 dari rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Jadi sholat itu termasuk yang nomor 2. Dan sholat itu adalah tiang agama. Karena mengapa? Ibaratkan kalian membangun rumah, jika tidak membangun fondasi terlebih dahulu dan tidak membangun tiang terlebih dahulu, meskipun jadi rumah itu pun akan di mana ada pepatah yang mengatakan berantaknya hidup kalian dimulai dari berantaknya ibadah kalian. Jadi sholat itu adalah sangat penting dalam hidup kita. Mari kita jangan bermalas-malesan untuk sholat. Karena kenapa? Sholat itu cuma 15 menit saja kita bisa melakukan sholat. Saya mempunyai cerita yang mana di dalam cerita tersebut ada sapi, kambing. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berpidato tentang sholat. Jadi dalam rukun Islam, sholat itu nomor 2 setelah syahadat. Dan seberapa pentingnya sholat dalam hidup kita, yaitu sangat penting. Karena kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Ibaratkan kalian membangun rumah, jika tidak membangun fondasi terlebih dahulu atau tidak membangun tiang terlebih dahulu, meskipun jadi rumah tersebut pasti akan roboh. Karena tiang menjadi penyokong untuk membangun sebuah rumah. Bodoh. Jadi kita harus
Dan sebaliknya, dalam hidup kita, ketika kita tidak sholat atau ketika kita tidak ibadah, maka runtuhlah hidup kita. Jadi saya mempunyai cerita yang mana di dalam cerita tersebut ada sapi, kambing, ayam, anjing, dan babi. Sapi pun berkata, "Ya Allah, daging saya banyak, saya bisa dikurban dan disedekahkan kepada orang-orang. Setidaknya saya lebih mulia daripada kambing." Kambing pun berkata, "Ya Allah, daging saya sedikit, tapi saya memiliki susu yang bermanfaat kepada anak-anak dan orang-orang. Setidaknya saya lebih mulia daripada ayam." Ayam pun berkata, "Ya Allah, daging saya sedikit, tapi saya memiliki telur yang bisa bermanfaat bagi orang banyak dan menyehatkan bagi orang-orang, dan saya bisa membangunkan orang ketika di pagi hari. Setidaknya saya lebih mulia daripada anjing." Anjing pun berkata, "Ya Allah, daging saya najis, air liur saya najis, tapi saya bisa menjaga rumah orang dari maling, dari kejelekan orang yang membuat kejelekan kepada rumah tersebut. Setidaknya saya lebih mulia daripada babi." Babi pun berkata, "Ya Allah, daging saya haram, saya berzina dengan anak babi berzina dengan ibu babi berzina dengan anak babi. Setidaknya saya lebih mulia daripada orang yang tidak sholat." Nah, di situ kita mengambil kesimpulan bahwa sholat adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, para penonton, mari kita sholat. Kita luangkan waktu sedikit untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.